Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra Jogja. Ya, sobat sekalian yang budiman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah islami inspiratif dengan judul Kisah Santri Durhaka kepada Gurunya. Kisah ini dimulai di kota Tarim, yaitu di Yaman. Ada seorang murid yang sangat cerdas dan pintar, tetapi durhaka kepada gurunya. Dikisahkan dalam sebuah kisah yang penuh hikmah, belasan tahun yang lalu ada seorang santri yang sedang belajar di rumah Tarim dan diasuh langsung oleh Habib Abdullah Asy-Syatiri. Dia santri dikenal sangat alim, cerdas dan pintar, hingga mampu menghafal kitab Tuhfatul Muhtaj 4 jilid. Siapa yang tak kenal dia, santri yang sangat cerdas dan pintar. Semua tahu bahwa ia sangat cerdas dan pandai, bahkan diprediksi oleh banyak orang sebagai calon ulama besar atau seorang ilmuwan termasyhur. Nah, suatu hari di saat Habib Abdullah mengisi pengajian rutin santri, tiba-tiba sang Habib bertanya kepada santri yang lainnya, "Kemanakah santri yang sangat terkenal pandai dan cerdas itu? Kemana si fulan?" Semua santri bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan sang guru. Ternyata santri yang dimaksud tidak ada di pondok, melainkan keluar berniat mengisi pengajian di kota Mukalla tanpa izin. Akhirnya Habib Abdullah Asy-Syatiri yang sangat terkenal alamah dan waliullah berkata, "Baiklah, orangnya boleh keluar tanpa izin, tetapi ilmunya tetap di sini." Di kota Mukalla, santri yang sudah terkenal cerdas dan pandai tersebut sudah dinantikan para pecinta ilmu untuk mengisi pengajian di Masjid Omar Mukalla. Singkat cerita, si santri pun maju ke depan dan mulai membuka ceramahnya dengan salam dan muqaddimah pendek. Allahu Akbar. Ternyata setelah membaca amma ba'du, si santri yang cerdas dan pintar ini tak mampu berkata sama sekali. Bahkan kitab paling kecil sekelas Safinatun Najah pun tak mampu ia ingat sedikit pun. Sontak dia tertunduk dan menangis. Para hadirin heran. Semua yang hadir di situ heran. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Akhirnya salah satu ulama kota Mukalla pun menghampirinya dan bertanya, "Saudara, mengapa bisa begini? Apa yang saudara lakukan sebelumnya?" Dia menjawab, "Aku keluar tanpa izin Habib dari pesantren." Dia terus menangis dan beberapa orang menyarankan agar ia meminta maaf kepada Habib gurunya. Parahnya, dia dengan sombong tidak mau meminta maaf. Kesombongannya ini membuat semua orang menjauhinya dan tidak ada satupun yang peduli padanya. Bahkan hidupnya setelah itu sangat miskin dan terlunta-lunta. Dia bertahan hidup dengan menjual daging ikan kering. Di saat ia meninggal, dia meninggal dalam keadaan miskin, bahkan kain kafan pun tak mampu dibeli dan akhirnya diberi oleh seseorang. Sobat sekalian budiman, dari kisah yang pendek ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu berbagai pesan yang dapat disampaikan dalam kisah ini, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, "Aku murka terhadap penuntut ilmu yang tidak menghormati ustadznya, meskipun ustadznya tersebut adalah temannya sendiri." Selain itu pun Imam Nawawi berkata, "Seyogyanya bagi seorang pelajar tawadhu, rendah hati kepada gurunya dan menjaga tata krama ketika bersamanya, meskipun gurunya tersebut lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah, dan mungkin kesalehannya kalah dengan muridnya. Dengan tawadhu, rendah hati, niscaya ilmu akan ia dapatkan." Beliau juga berkata, "Dosa durhaka kepada kedua orang tua bisa dihapus dengan bertaubat, sedangkan dosa durhaka kepada guru sedikit pun tidak akan bisa dihapus."
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid tersebut, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya tersebut telah ridho kepadanya. Perkataan-perkataan di atas sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-sekali kita berharap untuk dihormati. Semoga kita semuanya bisa benar-benar berbakti kepada guru-guru kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.